988. Saya di Varianti Kusmo dengan NPM 003. Kami di sini ingin mendokumentasikan tentang wayang. Wayang dipahami sebagai boneka yang dimainkan untuk menggambarkan karakter manusia pada siluet. Wayang terbagi menjadi dua. Pertama, wayang ekstrinsi khusus. Wayang merujuk pada istilah bayangan atau siluet, yaitu suatu wujud hitam yang muncul di balik benda ketika terkena sinar atau cahaya. Dua, intrinsik umum. Wayang merupakan imaji, khususnya imaji tentang manusia. Wayang memiliki beberapa perkembangan, dimulai dari wayang lontar tahun 869 Saka, wayang beber tahun 1283 Saka, wayang kulit tahun 1440 Jawa, wayang kerucil atau klitik tahun 1659 Jawa, wayang golek tahun 1640 sampai 1650 Masehi, dan terakhir wayang wong tahun 1731 Masehi. Jenis wayang berdasarkan material. Pertama, wayang lontar. Proses persiapan material pada wayang lontar dengan cara perendaman lontar dengan merebus daun lontar lalu dites selama 2 bulan. Kedua, wayang bebek. Proses persiapan pada wayang bebek gunakan kertas mori ataupun kain duluwang. Proses pengkriaan pada wayang bebek dengan cara dilukis ataupun digambar. Ketiga, wayang kulit. Proses persiapan material pada wayang kulit yaitu peredamanan, bentang, dan ngerok. Keempat, wayang klitik ataupun kerucil. Proses persiapan material pada wayang klitik ataupun kerucil menggunakan kayu yang pipi dan ringan, terbesi, waru, dan mahoni. Terakhir, wayang golek. Proses persiapan material pada wayang golek yaitu menggunakan kayu albasia. Fungsi wayang dalam masyarakat adalah sebagai tradisi atau ritual upacara bersih desa, upacara ruatan, upacara pernikahan, dan upacara parautan, sebagai media dakwah atau sebagai media hiburan. Ada beberapa jenis wayang berdasarkan daerah. Wayang populer dan berpengaruh di wilayah Yogyakarta, wilayah inti budaya Jawa yang kental dengan tradisi keraton dan wayang kulit. Wayang gaya dari Yogyakarta yang bentuk ciri-cirinya seperti berbentuk lebih tambun dan lepah dibanding Surakarta. Model kaki seperti berjalan, ujung kain perempuan ke depan, mayoritas wajah kera dan raksasa menunjukkan 2 mata. Kisah utama disebut dengan istilah lakon. Lakon memiliki 3 jenis. 1. Lakon baku, yaitu penggalan cerita yang sesuai pada alur kisah. 2. Lakon carangan, yaitu sebuah kisah karangan yang tidak terdapat pada alur kisah utama, namun tetap merujuk pada kisah utama tersebut. 3. Lakon banjaran, yaitu pengkisahan daur hidup seorang tokoh dari lahir hingga kematiannya. Kisah Purwa merupakan kisah-kisah yang menceritakan tentang pendahulu, nenek moyang, atau leluhur. Kisah wayang Purwa merujuk pada kisah Mahabharata merupakan kisah perang saudara pada terah Barata, sehingga disebut juga Baratayuda, yaitu antara Kurawa dan Pandawa. Dalam dunia pewayangan, Yudhistira juga disebut Puntadewa. Yudhistira adalah salah satu karakter utama dalam cerita Mahabharata. Ia adalah raja yang memerintah kerajaan Kuru yang pusat pemerintahannya berada di Hastinapura. Watak yang dimiliki Yudhistira adalah bijaksana, tidak pernah berdusta seumur hidup, pemaaf, sabar, adil, ikhlas, taat kepada agama, penuh percaya diri. Keistimewaan Yudhistira yaitu mempunyai sifat dan karakter yang menyerupai Batara Dharma, yakni berperilaku adil, jujur, dan menjadi tokoh yang paling baik ataupun berdarah putih. Pintar dalam memainkan senjata tombak, menjinakkan hewan-hewan buas. Adapun bentuk fisik Yudhistira yaitu bermata jahitan, hidung mancung, bentuk mulut salitan tanpa kumis, bentuk jari tangan driji jalma. Adapun ciri-ciri Arjuna dalam tokoh Pandawa Mahabharata yaitu dikenal cerdas, sopan, dan berjiwa ksatria. Ia melindungi yang lemah, bijaksana, serta setia pada dharma. Arjuna juga dikenal pendiam, teliti, dan selalu berpikir sebelum bertindak.
Dalam pewayangan Jawa, ia digambarkan sebagai sosok tampan, berwajah lembut, dan berpostur ramping. Ia adalah putra Prabu Pandu dan Kunti, serta sahabat dekat Krishna dan penjelmaan Dewa Wisnu. Bima atau juga dikenal sebagai Werkudara adalah salah satu tokoh sentral dalam pewayangan Jawa yang berasal dari kisah Mahabharata. Bima dikenal sebagai sosok yang gagah perkasa, memiliki kekuatan fisik yang luar biasa dan keberanian yang tak tertandingi. Karakteristik utama Bima sangat berani, kuat, bertempur demi kebenaran dan keadilan.